Perkenalkan, nama saya Mardo Roja dengan NPM 121552201210063, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Sini saya akan membahas tentang review jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Kerangka kerja dan paradigma interaksi. Yang pertama, pengertian kerangka kerja. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, pengertian paradigma interaksi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Siklus tindakan eksekusi atau evakuasi. Yang pertama, goal. Goal adalah kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua, eksekusi. Eksekusi adalah melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga, dunia nyata. Dunia nyata yaitu tempat di mana dunia dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Kemudian jarak pemisah evaluasi. Tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh slider yang menunjukkan status instalasi program. Yang kemudian fase eksekusi siklus interaksi. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan, yaitu bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Yang ketiga, pengajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Kemudian komponen utama. Yang pertama, sistem atau S yaitu menggunakan bahasa mesin. Yang kedua, pengguna atau P, yaitu menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga, masukan atau M, yaitu menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, keluaran atau K, yaitu menggunakan bahasa keluaran. Kemudian pemodelan sistem. Yang pertama, model konseptual atau model perancang, yaitu model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem image. Sistem image terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Yang kedua, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Yang ketiga, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga, model mental atau pengguna terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Yang kedua, model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Sekian dan terima kasih.